berlaku, silakan pada hukum yang lain. Iya, saya hanya menanyakan tentang pernyataan Anda. Ya. Video tersebut adalah berita bohong. Ya. Tapi Anda sampaikan nanti ada persepsi di sini ada sebagai mungkin pas saya ambil alih aja lah ya biar clear. Nggak muter-muter ya pertanyaannya. Begini ya ahli. Ya. Dari berita acara koordinasi di poin 1 supaya perlu dijelaskan. Adapun hasil koordinasi di kompetensi kesimpulan supaya diberi. Satu, seluruh konten tersebut dilakukan bukan dalam kapasitas profesi wartawan, melainkan kebohongan mereka, penghinaan, pencemaran nama baik dan permusuhan. Dan pertanyaan saya, saudara menyimpulkan bahwa konten tersebut itu isinya ya kebohongan belaka, penghinaan, pencemaran nama baik dan permusuhan. Apakah semata-mata hanya karena yang bersangkutan ya Ibu Mulyani ini sudah disimpulkan bukan wartawan sehingga produknya bisa dianggap kebohongan belaka, penghinaan, pencemaran nama baik dan permusuhan, atau kebohongan dalam arti umum? Mengerti ya? Kebohongan dalam arti umum kan gini, ahli bahasa itu yang akan menerjemahkan. Makanya saya juga mau pertanyakan, kemarin kita sudah banyak periksa ahli forensik linguistik. Nah, ada lagi ahli bahasa itu kemarin ada beberapa lah. Nah, itu baru kita minta apa yang dimaksud filsafat bahasa ya, apa yang dimaksud kebohongan kan gitu ya, apa yang dimaksud keonaran, itu sudah kita tanyakan. Makanya kalau saudara pertanyaan saya tadi ya, apakah dasarnya karena dari awal sudah disebutkan bahwa saudara terdakwa ini bukan wartawan lah, begitu aja lah, karena tadi udah banyak yang penjelasannya. Terus apa yang disampaikan itu langsung aja dicap, disimpulkan begitu isinya kebohongan atau kebohongan, penghinaan, pencemaran, permusuhan itu dalam arti umum. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Tentu saja antara seorang itu wartawan atau bukan dengan melakukan kebohongan dua hal yang berbeda. Bisa saja orang bukan wartawan, dia bisa melakukan kebohongan, tapi dia juga bisa melakukan tidak kebohongan, benar katanya. Nah, bagaimana kami melakukan penelusuran, analisa, audit? Tentu kami berdasarkan perangkat-perangkat yang ada pada pers, antara lain kode etik jurnalistik. Di dalam kode etik jurnalistik ada di dalam pasal 4 ya, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong. Ini istilah bohong ini ada di kode etik ini, bukan ciptaan kami. Fitnah, sadis, dan cabul. Apa yang dinamakan bohong? Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Jadi apakah misalnya saudara terdakwa ini sudah mengecek semua fakta-faktanya atau mengemukakan saja? Kami berpendapat tidak ada fakta-fakta itu untuk mendukung argumentasi yang dikemukakan. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dan niat buruk. Ya, jadi kenapa dibilang fitnah? Ya banyak sekali tuduhan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa didasari oleh dasar yang kuat. Ya, nah secara seorang wartawan, apalagi ketika dia wartawan senior, tidak boleh melakukan hal itu. Dia harus skeptis. Kami tidak terlibat dalam persoalan apakah pindah ibu kota atau tidak ibu kota, itu bukan kewenangan kami. Yang kami lakukan adalah apakah ketika dikatakan pindah kemudian dengan serangkaian kata-kata itu termasuk fitnah atau tidak, atau punya bukti-bukti, atau bukti-bukti itu hanyalah bukti-bukti yang reaktif. Nah, tentu sebagai wartawan itu harus ada pembukaan pelatih, harus tidak boleh menghakimi. Jadi kami menyimpulkan hal itu berdasarkan pisau bedah, perangkat bedah yang ada pada kami. Jadi bukan bahwa dia mau wartawan apa tidak, bisa saja melakukan kebohongan atau tidak melakukan kebohongan. Dalam kasus
kasus ini yang kami periksa adalah bahwa terdakwa termasuk bukan wartawan dan kebetulan menurut analisa kami melakukan apa yang sudah ada di dalam kesimpulan koordinasi itu. Demikian Pak. Baik, satu aja lagi ya, karena udah digini-gini tadi apa? Ya, apa itu Aldi ya? Masih itu ditanyakan itu biar cepat saya tanya. Nah, dalam beberapa kesempatan terdakwa ini menyampaikan di dalam persidangan ini bahwa apa yang dia sampaikan, ya, seperti dalam tayangan yang saudara lihat, itu bersumber dari adanya rilis dari Walhi itu katanya ya. Jadi dari situlah terlepas mungkin ada opini, ada semacam komentar dari yang bersangkutan, tapi secara umum apa yang disampaikan itu sumbernya berasal dari rilis Walhi yang mana semua bisa membuka lewat website Walhi-nya itu sendiri. Nah, bagaimana tentang hal itu? Apakah cukup memenuhi persyaratan tadi yang sudah dibukakan atau tidak? Silakan. Ya, yang pertama saya ingin kembali kepada konteks tadi. Kalau freedom of expression, orang boleh mengekspresikan dengan sistem pertanggungjawaban di luar. Tapi khusus untuk pers, freedom of pers harus tunduk taat sepenuhnya kepada kode etik jurnalistik. Ya, kalau mau menurut pers jelas saya dengan tegas saya akan mengatakan tidak bisa. Ya. Nah, secara umum bagaimana yang kami temukan bahwa ada dari Walhi kami baca, tapi itu bukan menjadi hal yang utama dan tambah-tambahnya itu komentar-komentar di luar itu ya menjadi sesuatu yang misalnya ini ada terdakwa ya dia koruptor sudah dihukum koruptor dasar keluarga itu jelek pukul orang. Nah, ketika dia menyebut koruptor mungkin dia benar, tapi ketika keluarganya anaknya segala itu menjadi, dan ini juga yang terjadi ya diksi yang dipakai secara keseluruhan adalah diksi penghinaan, diksi tadi ada niat buruk. Kalau enggak, dia tentu menempatkan hasil dari Walhi itu sedemikian rupa, ya tidak dengan nyinyir, dengan inilah ada Walhi, dampaknya begini-begini. Dan yang paling penting juga tidak berimbang sama sekali. Bisa nggak diminta alternatif? Ada orang ini Walhi berpendapat gini, menurut Anda gimana? Apakah Walhi adalah satu-satunya kebenaran tunggal di dalam hal ini? Apakah terdakwa menggali bagaimana Walhi sampai pada kesimpulan itu? Siapa yang membiayai penelitian itu? Nah, seorang wartawan tidaklah gegabah berpikiran. Ada Walhi, oke, semua dokumen harus kita lihat. Tapi latar belakang Walhi, komentar orang terhadap Walhi tidak bisa hanya dari satu pendapat ini menjadi satu sumber agenda kebenaran tunggal dan untuk mengejas secara keseluruhan. Demikian yang kami lakukan di dalam analisis kami. Baik, saya cukup masih ada yang tadi tanyakan ya. iya kita nggak tanya juga. Ini tentunya juga kita batasi juga. Tadi sudah disampaikan ini adalah memang dari kajian di Walhi. Tapi tadi ahli berpendapat harus dicari lagi, diperiksa lagi ya Pak. Tentunya ini sudah jauh daripada konteks kita. Mungkin dari saya sudah cukup ya. Saudara ahli, apakah saudara ahli kenal dengan saudara Ismulyadi sebelumnya? Ya saya tahu, tapi kenal personal tidak ya, Bang Edi ya. Ya, kami sama-sama dari Jawa Barat, dari Pasundan. Terus pertanyaan yang kedua, ketika saudara diminta sebagai wakil dari Dewan Pers untuk berkoordinasi dengan penyidik, itu ada mekanismenya nggak Pak? Ya, tentu ada. Mekanisme pertama yang menentukan siapa petugas atau ahli yang berkoordinasi dengan Polri adalah pengurus Dewan Pers. Oke, dalam permintaannya untuk berkoordinasi, artinya seharusnya apakah disebutkan ini berkoordinasi untuk perkara laporan terkait dengan Edi Mulyadi atau seperti apa biasanya Pak?
Tentu disebut perkaranya perkara apa, dengan apa, dan kalau kami tidak setuju kami juga bisa berdiskusi, ya kan? Karena kami selalu meminta ketika di BAP pun kami disumpah supaya tidak ada dusta, termasuk kami juga mungkin saja ada bohong, ada dibayar, ada apa, yang itu tidak kami lakukan dan kami minta disumpah dan kami disumpah. Jadi keterangan kami di BAP itu dibuat di bawah sumpah yang insya Allah saya sebagai orang muslim amanah. Apakah Dewan Pers mengadakan pertemuan dulu dan bertabayun dengan pihak dari FNN, kebetulan dalam hal ini Forum News Network, berkoordinasi dulu dengan pihak FNN, atau langsung putus melihat video akhirnya berkesimpulan wah ini nggak benar, ini fitnah semua data yang ada apa segala macam. Dan ini ada 9 orang yang berkoordinasi ya, yang Bapak sebutkan tadi, ada wakil dari masyarakat, wakil dari pers, wakil dari yang lain. Ya, apakah unsur Dewan Pers ini bertemu sebelum memutus Bapak untuk koordinasi? Jadi yang 9 orang itu struktur dari anggota Dewan Pers. Yang ada ketuanya, ada kalau sekarang Profesor Azwati Marta. Sebelumnya ada Pak Profesor Bagaimana, Profesor Nur dan sebagainya. Nah, kalau ketika saya menjadi anggota Dewan Pers, maka semua penetapan diputuskan oleh pleno. Pleno Dewan yang 9 orang itu ada ahli-ahli, staf ahlinya, tapi staf ahlinya bersifat memberikan pendapat, keputusan ada di pleno, ada mekanisme sendiri. Nah, dalam hal kasus ini, karena saya bukan lagi anggota Dewan Pers, tapi saya adalah ahli di Dewan Pers dan kebetulan pelatihan ahli, kemudian ahli itu saya merancang ketika saya menjadi Dewan Pers. Seperti saya kemukakan tadi, ada 2 laporan yang bisa dilakukan. Kalau oleh masyarakat, misalnya kami ini dilaporkan oleh masyarakat, maka Dewan Pers pasti memanggil. Ya, tapi kalau di dalam pro justisia oleh polisi, maka itu di bawah bendera pro justisia, mekanisme hukumnya. Dewan Pers hanya mengirim ahlinya soal apakah si pengurus yang sekarang berpleno apa tidak, saya tidak mempunyai kapasitas karena saya bukan anggota Dewan Pers lagi. Saya adalah ahli yang ditunjuk oleh Dewan Pers. Berarti statement yang dibuat untuk memutus Bapak itu bukan melalui mekanisme pleno itu tadi, Pak ya? Secara saya tidak tahu apakah kapan dilakukan, tetapi ketika zaman saya itu pleno yang memutuskan saudara, misalnya saudara Winarmada Sukarti menjadi ahli di sini, ya diputuskan di pleno, kemudian diadministrasi oleh wakil ketua Dewan Pers dan ditandatangan oleh ketua Dewan Pers. Oke, cukup. Selanjutnya Pak Saudara Ali, tadi Saudara Ali katakan bahwa saudara sebagai pendiri Forum Adil Mandiri. Betul. Salah satu pendirinya ya. Betul. Itu sampai tahun berapa Pak? Tahun saya lupa ya, kira-kira 2000 berapa gitu ya. Oke, berarti sudah sekitar 20 tahun yang lalu Bapak. Iya, betul. Sudah tidak terlibat dalam forum. Betul. Betul. Artinya dalam hal ini wajar apabila Bapak tidak tahu bahwa di bawah Forum Adil Mandiri itu selain majalah yang dalam bentuk fisik, dalam bentuk cetak, sekarang sudah ada, mengikuti perkembangan teknologi, sudah ada Forum News Network secara virtual dan media streaming lah, seperti itu Pak Bima. Ya, begini, kalau mengenai hal itu perkembangan terakhir saya tidak mengikuti, tetapi ada satu syarat yuridis yang harus diikuti, ya kan, bahwa peralihan itu harus persetujuan direksi, harus persetujuan komisaris, harus persetujuan pemegang saham. Dan sebagaimana diketahui, ada beberapa pihak mengklaim PT ini adalah PT mereka. Dulu ada Bandot ada menjadi pemimpin umum dan sebagainya. Ada beberapa pihak lagi. Kalau hati forum keadilan, saya sendiri yang
didaftarkan waktu itu ya dengan PT lain. Nah, kalau forum keadilan demikian pula saya. Ya, saya bisa akan tunjukkan perkembangan majalahnya dari yang pertama sampai kemudian PT Forum Adil Mandiri menerbit Forum Keadilan. Nah, walau ini mungkin saja bahkan PT-nya bisa saja dialihkan, diakuisisi, di take over, tetapi kan peralihan itu secara yuridis harus memenuhi syarat. Misalnya ada rapat umum pemegang saham, ada persetujuan direksi. Nah ini yang saya tahu tidak ada gitu. Oke, Pak. Artinya karena sudah sekian lama Bapak keluar dari forum Adil Mandiri, makanya Bapak berkembang sampai Bapak tidak paham ya. Iya, iya. Tetapi sepanjang tentang saya tidak ada peralihan, tidak ada penunjukan dari direksi, komisaris maupun pemegang saham untuk menerbitkan atau membuat brand-brand baru. Ya, kecuali mungkin yang dimaksud adalah forum keadilan yang didaftarkan sendiri ke Dekumham. Saya nggak tahu kalau itu. Ya, nah saya juga nggak tahu apakah forum keadilan yang di sini, FMN yang dimaksud ini adalah forum keadilan yang sama dengan punya saya ataukah berbeda. Nah kalau berbeda kan timbul persoalan kenapa Kumham membolehkan kalau sudah didaftarkan. Ya. Pastinya nggak sembarangan dari forum Adil Mandiri ini untuk mengadakan investigasi. Betul, betul. Dan tadi dalam mekanisme laporan ke Dewan Pers, Iya. Bapak sebutkan bahwa itu bisa datang dari masyarakat. Betul. Terus yang kedua tadi apa ya Pak? Dia dari penegak hukum. Penegak hukum Misalnya polisi. memberikan laporan. Iya, ada kasus ini, dia minta sesuai ada MOU antara Dewan Pers dengan Polri kan. Nah, Dewan Polisi meminta pendapat dari Dewan Pers, nah, berupa koordinasi. Selain itu juga ada isi sosialisasi mengenai undang hukum pers. Karena berdasarkan pengalaman, polisi sebelumnya kurang memahami mengenai arti hukum pers. Jadi bertangkap aja dulu gitu ya. Nah, sekarang dengan adanya koordinasi Dewan Pers, sekarang kami memberikan. Jadi ada pembatasan. Ini loh kalau Anda wartawan udah nggak bisa nggak boleh diperfinalkan, kita tegas saja. Tapi kalau bukan, nah, ini juga kita mengharapkan Dewan Pers selalu mensosialisasikan, tolonglah ikut standar kompetensi wartawan, pemahaman kode etik dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak Ali. Berarti saya salah pemahaman tentang saudara Ali mengenai saya pikir tadinya saudara Ali merupakan salah satu unsur yang ada di Dewan Pers. Pernah, mantan. Nah, yang sekarang saya sudah tidak boleh 2 kali. 2 periode maksud saya, 3 tahun, 6 tahun. Sekarang tidak boleh. Tetapi ada di Dewan Pers di dalam peraturan mereka ada penasehat ya, atau pengawas terhadap Dewan Pers. Nah, mungkin saya sudah dihubungi akan dijadikan salah satu pengawas, tapi belum secara formal. Ya, pada waktu saudara Ali diminta koordinasi. Bukan, saya bukan anggota Dewan Pers, saya ahli. Itu aja saya tanyakan. Karena dalam mekanisme Dewan Pers, apabila ada laporan dari masyarakat atau dari kepolisian atau kejaksaan dari unsur-unsur yang lain, Dewan Pers akan memanggil pimpinan redaksi media yang satunya yang bertanggung jawab akan hal itu. Istilahnya diminta tabayun. Kemudian hasilnya seperti apa, itu ada pimpinan itu menyampaikan apa. Secara teknis itu dikerjakan oleh komisi atau Pokja, namanya Pokda Pengaduan dan Penegakan Etika. Jadi oleh itu bahwa nanti di bawah Pleno itu persoalan. Jadi ketika diperiksa tidak semua 9 hadir, hanya ketua Pokja atau kalau dia nggak bisa wakilnya dibantu staf-staf ahli dari sini. Baik, cukup. Terima kasih. Sebelumnya saya mau menyampaikan salam dari Tuan Hashim. Terima kasih. Ya, waktu itu saya bicara Nadir pada kesempatan kesaksian sebelumnya yang tidak sempat itu saja. Izin, jadi Tony Hasim itu mantan anak buah saya di Forum Keadilan. Saya waktu itu wakil Pemret, beliau adalah reporter. Ya. Mumpung disampaikan saya tambahkan informasinya. Betul, Pak. Soal Forum Adil Mandiri
sekarang pemiliknya itu Rahmat Ismail kecil, dua lainnya Isma Makun Makulita, dan satu lagi Kami Hasyim pemiliknya. Itu sudah sesuai dengan tugasnya, itu memperlantai buat kontraktor, kan. Lalu dengan sampaikan di bawah apa namanya forum yang mandiri, ada majalah forum keadilan dan ada FNN untuk pengetahuan. Aldi saya mau tanya bahwa Tapi mungkin saya sedikit saja menanggapi. Kalau dia menjadi pemilik baru, tentu ada jual beli saham, ada jual apa. ya, Maka kami sebagai itu tidak tahu gitu siapa bahwa Rahmat Ismail itu adanya Taufik Ismail memang dia salah satu pemegang saham dan dia juga memberikan beberapa kuasa ke yang lain tapi pengelolaan sifatnya bukan jual beli saham. ya itu sudah ada akhirnya sudah diterima ke kita. Iya. Ya. Oke. Berdasarkan keterangan ahli sebelumnya, ahli kelas sebelumnya, saudara menulis itu dia mengatakan bahwa legalitas seorang wartawan itu ditentukan oleh atau diterbitkan lebih tepatnya oleh perusahaan pers tempat dia bekerja. Tentu kita akan batasi pers itu sesuai undang-undang dengan usaha abal ya. Itu bagaimana betul? Iya. Bagi sebagian orang memang terasa seperti itu, tetapi itu bukan sesuatu yang lengkap. Misalnya kartu pers ya, dikeluarkan oleh perusahaan pers. Jadi di Indonesia ini ada ribuan orang yang perusahaan pers misalnya untuk online aja itu lebih dari 40.000 ya. Dia bisa mengeluarkan kartu pers sendiri. Tetapi dalam konteks nasional ya, seorang wartawan harus memenuhi kaidah-kaidah, baik kaidah-kaidah skill pengetahuan maupun norma-norma dari hukum yang diberlaku, misalnya diadakan standar kompetensi wartawan. Itu satu nanti tahapan berikutnya. Nah, saya kalau mau itu masuk dulu. Itu masuknya adalah seorang wartawan legalitasnya. Tidak juga. Kan, betul. Ini menurut penulis ya, dan saya sepakat bahwa ketika perusahaan pers yang sudah terkapar dalam segala macam tadi sudah undang-undang menerbitkan kartu wartawan ID card, maka yang itu adalah wartawan. Persoalan tadi dia harus punya kompetensi begini begitu hal berikutnya. Itu setuju ya? Ya, saya dalam konteks bahwa sebuah perusahaan yang telah memenuhi aturan-aturan hukum, ya artinya mengundang pers, tentu dia berhak mengatur wartawannya. Dalam konteks itu saya setuju, tapi tidak dalam konteks bahwa semua perusahaan yang mengaku bekerja wartawan dia bisa orang yang bekerja di dalam bidang redaksinya dianggap sebagai wartawan. Dalam konteks itu konteks lain. Tapi kalau dia memenuhi syarat, perusahaannya sudah diverifikasi administrasi, faktual, wartawannya juga ada karya jurnalistiknya, tentu diakui sebagai wartawan. Oke. Yang mulia Bapak, izin yang mulia, saya komunikasi dengan pimpinan saya di FNN tentang forum adil mandiri. Barusan dikirimkan SK Kumham tentang komposisi pemegang saham. Boleh saya tunjukkan untuk bacakan saja. Bacakan saja, oke ya. Di sini modal dasar 1 miliar, ditempatkan 560 juta, susunan pemegang saham sebagai direktur. Isma Makun Makulita, direktur utama, dia 420 juta. Tony Hasyim, direktur 82 juta. Kemudian Rahmat Ismail, komisaris utama 56 juta. Lalu ada Dr. R. Denny Kusporo 56 juta. Ini para pemilik dan direksi Forum Adil Mandiri yang memiliki naungan majalah Forum Keadilan dan FNN. Ya baik, silakan aja lah ya, itu kan Ya. versi apa begini, Ya. versi ahli begini. Di Ya sini itu kan juga kalau dia kan luas ya. kalau 2000-an ya. Jadi sekurang lebih 20 tahun yang lalu jadi kayak pernah dinamikanya. Oke, selanjutnya. Kalau dia ada pembelian, itu kan harus ada pembelian sahamnya. Ya. Walaupun kita yang lama saya bagus ada harus persetujuan grupnya. Tapi itu soal lain. Siap. Silakan itu jadi Soal lain. perseroan. Siap. Jadi legalitas seorang wartawan pertama diterbitkan oleh perusahaan tempat kerja bekerja. Dan saya sebagai wartawan FNN ada legalitasnya
Lalu saya juga sebagai wartawan forum ada legalitasnya. Kemudian dalam undang-undang pers disebutkan wartawan boleh, tidak wajib, boleh ikut organisasi kewartawanan, ya kan? Macam-macam, PWI, ADI dan sebagainya. Dan saya beberapa seperti saudara anak itu tadi di PDI Jaya. Kemudian dengan berdasarkan hal seperti ini saya tidak tahu ketika ahli berkoordinasi dengan Barreskrim sehingga memutuskan bahwa Peggy Nuril itu bukan wartawan itu dasarnya apa? Gitu. Padahal fakta-fakta menunjukkan saya wartawan. Baik secara apa? PWI tidak mungkin memberikan kartu anggota walaupun anggota muda atau apapun namanya tanpa ada rekomendasi dari pusat pers. Dan PWI tidak akan merekomendasi kecuali sesuai itu sudah dengan undang-undang 40, ya kan? Itu saudara ahli, saya mau tanya adalah bahwa bagaimanapun ahli bisa menyebut saya sebagai bukan wartawan dengan fakta-fakta seperti ini. Pertanyaan saya, apakah pada waktu ahli berkoordinasi dengan Barreskrim, saya nggak tahu kenapa ada istilah koordinasi majelis yang mulia. Setahu saya awalnya dia dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi, maka produknya BAP, kemudian adalah koordinasi. Tapi ketika saudara ahli sebelumnya, saudara Nuris mengatakan bahwa Dewan Pers tidak akan menerbitkan sebuah surat berkedudukan hukum kecuali hanya bentuk keterangan atau rekomendasi. Saya pada kasus saya, keterangan Edi bukan wartawan, Edi bukan perjuangan kisahnya. Jadi bentuknya keterangan atau rekomendasi. Ini ada bentuk baru koordinasi. Saya nggak ngerti di mana ceritanya. Rasakan pada siapa? Silakan. Baik, terima kasih Kang Edi. Yang pertama, saya ini bukan saksi di sini. Saya ini ahli. Ya. Iya, tadi disebut saksi. Nah, yang kedua adalah di dalam undang-undang pers, sedikit koreksi, disebutkan tidak disebut bahwa wartawan boleh atau bebas menjadi suatu anggota organisasi atau tidak. Yang ada adalah wartawan bebas memilih organisasi wartawan. Jadi bebas memilih organisasi wartawan, dia harus memilih organisasi wartawan. Soal wartawannya mau PWI, mau apa, silakan, lain soal. Jadi bukan boleh tidak berorganisasi. Ketiga, di dalam organisasi wartawan itu masing-masing punya mekanisme bagaimana menerima dan mengakui wartawan. Saya kebetulan mantan sekjen PWI, dan saya beberapa kali menjadi ketua tim penyempurnaan anggaran dasar, peraturan dasar dan peraturan rumah tangga PWI. Ya, di situ kita melihat ya, wartawan yang masih lokal dicatat di provinsi. Kalau dia sudah nasional dicatat di pusat, itu anggota biasa. Dan anggota biasa kalau mau jadi pengurus dia harus standar kompetensi wartawan. Jadi standar kompetensi wartawan ini diakui oleh organisasi-organisasi wartawan, baik PWI, AJ dan sebagainya. Diakui, ada tanda tangannya yang disebut sebagai piagam Palembang. Ya, nah, bagaimana mengatur dan menyebut siapa wartawan? Organisasi wartawan ini mengakui yang ada di situ. Jadi ada legalitasnya. Ya, sosiologis sampai sekarang itu banyak pejabat, ya, banyak penegak hukum dapat mengeluarkan yang mereka sebut sebagai kartu pers. Saya juga wartawan nih, saya perusahaan online ini, saya perusahaan ini, tetapi kami di Dewan Pers ya, tidak menganggap semua yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan, tidak semua kartu pers itu menunjukkan orangnya adalah pers. Misalnya pegawai negeri di Dewan Pers tidak boleh dia menjadi wartawan karena nanti ada konflik of interest meskipun dia mempunyai kartu pers. Ya kan? Nah, di sini juga bagaimana saya dapat sampai kesimpulan seperti itu? Kita tentu berdasarkan data-data yang ada. Ya, tadi tidak belum standar kompetensinya belum, DPW-nya belum terdaftar,
misalnya diakui masih bermasalah, ya, cara mengungkapannya juga tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik. Terima kasih banyak. Mohon saya potong ya. Itu udah mana-mana tapi oke lah. Saudara ahli, saya masih ingin kembali ke soal tadi tentang bentuknya berita acara koordinasi. Kalau ini saudara ahli kan dipanggil Barreskrim sebagai saksi di PDAP. Sebagai ahli, Oke, sebagai ahli, sebagai ahli di PDAP. Lalu saya membaca ada semacam surat penunjukan atau perintah dari Ketua Dewan Pers atau Asma Diandra. Walaupun status saudara ahli waktu itu sudah bukan anggota Dewan Pers. bukan sebagai ahli. Sampai sekarang sudah bukan. Ya pada waktu surat itu dibuat. Waktu dibuat itu saudara ahli kesannya sebagai apa di Dewan Pers? Ahli Dewan Pers. Ahli Dewan Pers. Oke. Nah, kembali ke soal tadi produk, apakah penjelasan pernyataan pendapat saudara ahli sebagai ahli Dewan Pers itu bisa disebut mewakili pernyataan pendapat Dewan Pers secara lembaga? Karena Iya. kita tahu saja Dewan Pers itu adalah kolektif kolegial dan produknya itu adalah surat keterangan atau rekomendasi. Nah, itu dihasilkan dalam sebuah apapun namanya, rapat pleno atau apapun namanya. Padahal yang saudara ahli katakan itu kan seketika depan Barreskrim, di depan penyidik. Ini gimana nih? Ya. Jadi yang pertama, untuk menjaga kemerdekaan pers, mengembangkan kemerdekaan pers, ada MOU antara polisi dengan Dewan Pers. Nah, BAP itu adalah produk dari MOU, termasuk surat koordinasinya, karena memang itu bersifat koordinasi. Jadi itu. Yang kedua, yang tadi disebut sebagai ada yang namanya PPR, pernyataan, penilaian, dan rekomendasi. Ya. Itu kalau ada dua pihak yang bersengketa yang dilaporkan kepada Dewan Pers, misalnya antara pembaca ya, dengan redaksinya, ya, pembaca melapor merasa dia dirugikan dan sebagainya. Nah, proses tabayun itu berlangsung kalau dua-duanya ditanya, ini ada laporan gini, tanggapan kamu? Oh ya, saya salah, berpikir hak jawab ya, udah selesai. Sampai di situ bilang, oh saya nggak salah ini, yang itu bilang salah. Oke, Anda mau berdamai? Wah kita, oke kalau gitu kami take over. Ya, sepanjang tidak ada unsur pidananya di situ, maka dikeluarkanlah yang namanya PPR. Kenapa PPR? Karena Dewan Pers bukanlah lembaga peradilan yang dapat menentukan orang ini dalam konteks hukum pidana bersalah atau tidak bersalah. Maka PPR itu pernyataan, penilaian, dan rekomendasi. Ya kan yang tadi Anda bilang itu, saya kebetulan salah satu arsitek dari itu adalah saya ketika dia di sana. Nah, setelah ada PPR, kalau orang yang tidak mau mengikuti pihaknya, misalnya redaksinya, maka akan direkomendasikan karena dia tidak mau mengikuti undang-undang pers, ya terserah dikembalikan kepada penyidik, bisa diterapkan undang-undang yang bukan pers. Tapi kalau yang undang-undang pers sudah selesai sampai di situ. Nah, terkait dengan ada kemungkinan pidana atau tidak pidana, disinilah mekanisme yang berlaku adalah MOU dengan polisi. Ya, akhirnya sama ketika saya hadir di sini, maka saya sekaligus dapat bagi majelis hakim itu memenuhi surat edaran Mahkamah Agung mengenai hal-hal yang terkait dengan pers, diminta ahli dari Dewan Pers. Dengan demikian sudah dipenuhi. Apapun saya nggak tahu keputusannya, apapun, tapi mekanisme itu sudah dipenuhi, gitu kan? Baik, ahli. Jadi ini karena memang produk pendidikan itu ya seharusnya kan ada berita acara pemeriksaan ahli. Berarti ada juga kan BAP pemeriksaan sebagai ahli ketika dalam bidang pendidikan. Ini kan ada berita acara koordinasi ya. Pertanyaan yang pertama begini, saudara di dalam berita acara koordinasi ini di poin berikutnya berkesimpulan
pisau analisis undang-undang pers. Padahal saudara sendiri sudah tahu bahwa saudara ini bukan wartawan, perusahaan juga tidak terdaftar. Apa alasannya? Kenapa kesimpulan saudara didasarkan atau menggunakan pisau analisa undang-undang pers? Karena yang terhormat yang mulia majelis hakim, kami kan tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan orang ini melakukan tindak pidana tertentu, kecuali dalam tindak pidana dalam undang-undang pers. Saya misalnya tidak berhak mengatakan, kami tidak mengatakan bahwa dia adalah misalnya predikat jahat, predikat apa. Kami kalau memakai KUHP, kita tidak punya kewenangan itu majelis hakim. Jadi kita sangat, yang mulia hakim, kita sangat membatasi kepada otoritas dan kewenangan yang kami miliki. Nah, kalau itu sudah yang bersifat umum dipakai, maka kami berpendapat itu sudah melampaui kewenangan kami. Itulah kalau menurut saya itu melampaui. Ya. Karena Pak, ini kebohongan dan sebagai unsur Pak. Ya, tapi tidak. Unsur yang didapatkan dalam perkara ini. Ya. Oleh karena itu yang mulia. Sebentar dulu. Ya, siap. Jadi saudara sudah menyimpulkan bahwa konten itu kebohongan belaka, penghinaan. Ini kan unsur-unsur pidana ini. Kata-kata penghinaan, pencemaran nama baik, kebohongan. Nah, saudara temukan itu di dalam undang-undang pers. Padahal notabene kesimpulannya terdakwa ini bukan wartawan menurut saudara. Tetapi kenapa saudara masih menilai dengan undang-undang pers? Ya. Artinya akan mungkin sebaiknya, oh ini bukan wartawan, bukan kewenangan kami, silakan aja penyidik yang berhak. Nah itu maksudnya. Jadi makanya tadi saya tekankan dasarnya apa? Undang-undang pers. Padahal sudah bukan wartawan. Gitu. Silakan jelaskan. Ya, terima kasih yang mulia. Tentu kalau sudah bukan wartawan, dalam konteks bukan wartawan, ya kami tidak tadi mempunyai kewenangan untuk menilai, ya. Tetapi ada perangkat dari kami. Kalau itu dianggap berita, kan ditanya berita itu ya kalau itu adalah dalam konteks. Tapi kalau bukan konteks pers, itu bukan kami dilihat dari ilmu pers, itu adalah kebohongan, fitnah dan sebagainya. Baik, silakan begitu ya. Ya. Kami yang menilai. Ya. Yang menilai. Betul. Kemudian ini berita acara koordinasi ini kan hasil kesimpulan saudara ya sebagai ahli, Ya. bukan kesimpulan dewan pers ya. Begini majelis, ketika kami ditunjuk, saya ditunjuk menjadi oleh Dewan Pers sebagai ahli, maka saya diberikan kewenangan untuk menentukan mewakili Dewan Pers. Jadi pendapat kami itu adalah walaupun caranya adalah cara dari ahli, tapi mewakili lembaga Dewan Pers. Karena tidak boleh ada ahli lain yang bertentangan dengan ahli dari Dewan Pers datang lagi, misalnya ahli ini tidak berpendapat. Itulah yang jadi kami mewakili pendapat dari Dewan Pers. Baik, kata saudara memang diminta ya. Iya. Ya. Tapi seyogianya kalau untuk keputusan Dewan Pers itu tadi ya bahwa dia bukan wartawan, itu harus kalau istilahnya ada semacam surat dengan kops ya, dengan kop ada PPR tadi. Kalau itu kita kan nggak pernah ketemu Ya. dalam kasus perdata Ya. ya. PPR itu apa tadi? Pernyataan, penilaian dan rekomendasi. Tuh, itu produknya. Ya. Dewan Pers itu produknya itu ya. Jadi kalau ini nggak apa-apa, saudara berpendapat seperti itu, nanti kami juga menilai. Ya. Yang pasti ini hasil koordinasi Ya. penyidik dengan saudara yang notabene ditugaskan Ya. sebagai ahli. Ya. Dan hasil MOU Polri Dewan Pers. Ya, betul. Tapi ini tidak menggunakan hoax ya, tidak ada pernyataan resmi Dewan Pers ya, yang berupa rekomendasi tadi. Ya. Cukup ya. Ditanggapi Pak, singkat aja Pak. Ya sore. Ya. Apa sependapat atau tidak itu aja. Ya, saya tidak sependapat. Pertama, ketika ahli menyatakan saya bukan wartawan, Baik. karena bukti-buktinya sudah sangat nyata, tapi ahli tidak melakukan. Kemudian soal tadi barusan tidak pendapat juga dengan apa tadi istilahnya
BAP koordinasi tadi, saya mengutip majelis tadi bahwa mestinya ada. Ketika saya dengar tadi bahwa itu adalah pendapat ahli saat ditanya. Saya ketiga, Nanti tidak sependapat lah ya. Tadi isinya substansinya udah. Satu lagi yang mulia, saya menolak dengan pendapat kalau dikatakan produk saya bukan produk jurnalistik karena Bank Eni Channel adalah produk FNS yang sudah dilaporkan disampaikan kepada TPS. Yang kedua, saya menolak juga disebut ada kebohongan. Seperti tadi Anda katakan, kebohongan itu tidak seperti fakta dan data segala macam, ada datanya. Tapi tidak sempat terjadi kebencian, salah itu juga tidak sempat terjadi. Jadi itu semata-mata pendapat ahli sebagai pribadi. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Ahli, terima kasih ya sudah memberikan pendapat dalam sidangan ini. Terima kasih. TPU sudah ya? Sudah, Pak. Ya, Sudah. Baik. Itu saya janji kasih Bapak yang baru ini Pak ini. Karena masalahnya 3, ini saya baru bawa 1. Iya, Pak. Iya. Pak, Untuk izin ambil baik ya. Dari ini nanti hari Selasa, hari 2 ya. Ya, saya habiskan pokoknya. Semuanya. Baik, jadi hari ini cukup. Kita akan dilanjutkan hari Selasa karena ahli dari terdakwa 3. Mohon perkenannya untuk ahli apa saja sudah bisa tahu. ahli apa saja Pak? Dari Dewan Pers, Pak Prof. Ajmadi, Cuma kira-kira. ya, terus dari Dekan Universitas Dari Sultan Agung. ya Sultan Pak Taufik, Ahli pidana, dan Satu lagi dari Wadi. Baik, Walhi, Ketua Dewan Pers, terus ahli pidana. Ya. yang satu ahli itu fakta bukan ahli. Fakta. Yang ahli itu fakta, katakan fakta atau ahli. Saksi berarti. Saksi. Ya, saksi. Saksi 1, ahli 2. Ya. Kemarin 3 ahli, 1 pakar, 1 lagi pakar negara PPH. Dan Prihanul. Yang Zoom itu. Yang katanya Zoom. Ajmadi yang Alimat Chandra. Nanti kita lihat kalau sudah ada semua.
ahli pidana profesor tahun ini ahli pidana Udah. Oh iya.